Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Mutia Barutila dengan NIM 240311227. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengantar sains data dan penerapannya dalam analisis statistika, seperti tahapan, contoh, aplikasi, dan roadmap pengembangannya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar sains data ini, yaitu Bu Nur El Guldamir, SSI MSI, telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar sains data. Sains data itu sebenarnya berkembang dari ilmu statistika yang kemudian didukung oleh kemajuan teknologi komputer pada pertengahan abad ke-20. Awalnya, para peneliti ini memakai komputer untuk membantu menganalisis data agar lebih cepat dan rapi. Seiring waktu, jumlah data makin banyak, apalagi di era digital seperti sekarang, sehingga dibutuhkan cara khusus untuk mengolah dan memanfaatkannya. Dari sinilah sains data itu muncul sebagai bidang ilmu yang menggabungkan statistika, pemrograman, dan matematika untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Sains data itu tidak hanya berfokus pada mengolah data, tetapi juga membantu menemukan pola dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Dalam prosesnya, statistika tetap berperan penting karena menjadi dasar dalam pengolahan dan analisis data. Selanjutnya adalah tahapan data science. Pada data science terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama itu pemahaman bisnis atau business understanding, yaitu memahami masalah dan tujuan agar analisis data kita itu tepat sasaran dan hasilnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua itu penggalian data atau data collecting, yaitu mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber sesuai dengan permasalahan yang dianalisis. Yang ketiga itu pembersihan data atau cleaning data, yaitu merapikan data dengan mengatasi data hilang, tidak konsisten, atau menyimpang agar siap dianalisis. Yang keempat itu eksplorasi data, yaitu menganalisis data untuk melihat pola, tren, dan hubungan antar variabel sebagai gambaran awal. Lalu yang kelima itu adalah rekayasa fitur, yaitu menyesuaikan dan memilih data yang paling relevan agar analisis atau model itu bekerja lebih optimal. Lalu yang keenam itu adalah permodelan prediktif, yaitu membangun dan menguji model, lalu memilih model yang paling sesuai dengan tujuan analisis. Yang terakhir itu adalah visualisasi data, yang dimana itu adalah menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual yang mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang exploratory data analysis atau disingkat sebagai EDA. EDA adalah tahap awal dalam analisis data yang bertujuan untuk mengenal data itu lebih dalam sebelum masuk ke analisis lanjutan. Pada tahap ini, para analis itu melihat bagaimana karakteristik data, seperti sebaran nilai, variasi data, serta kemungkinan adanya kejanggalan. EDA ini membantu memberikan gambaran awal tentang kondisi data dan memastikan apakah data kita ini sudah cukup layak untuk dianalisis lebih lanjut. Proses EDA ini biasanya dilakukan dengan bantuan statistik deskriptif dan visualisasi data seperti grafik dan diagram agar pola dan hubungan antar variabel itu lebih mudah dipahami. Selain itu juga, EDA digunakan untuk mendeteksi masalah kualitas data seperti data hilang, data ganda, atau pencilan, sehingga dapat ditangani sejak awal. Dengan kita melakukan EDA, peneliti ini dapat memilih metode statistika yang paling sesuai dan menghasilkan analisis serta kesimpulannya lebih akurat dan berbasis data. Selanjutnya adalah pembahasan tentang contoh penerapan sains data dalam analisis statistika. Dalam sains data itu, analisis statistika sangat membantu untuk memahami data sejak awal. Data yang masih mentah diolah dengan statistika agar lebih rapi, mudah dibaca, dan bisa menunjukkan pola tertentu. Melalui statistika deskriptif, data dapat dirangkum dan disajikan dalam bentuk tabel dan visualisasi sehingga peneliti mendapat gambaran awal tentang kondisi data. Proses ini disebut sebagai exploratory data analysis atau EDA. Nah, EDA ini seperti yang disebutkan sebelumnya ini adalah yang bertujuan untuk melihat karakteristik data, hubungan antar variabel, serta pola penting sebelum melanjutkan ke analisis atau permodelan lanjutan. Selanjutnya adalah roadmap sains data. Sains data itu merupakan penerapan ilmu matematika di era digital yang menggabungkan statistika, pemrograman, dan pemahaman bidang tertentu untuk menghasilkan insight dari data. Perkembangan teknologi ini meningkatkan kebutuhan sains data di berbagai industri dengan peran data scientist yang mencakup pengolahan hingga interpretasi data. Untuk mempelajarinya secara terarah, digunakan roadmap sains data sebagai panduan tahapan keterampilan, mulai dari dasar seperti statistika dan literasi data, hingga tahap lanjutan seperti machine learning dan big data. Roadmap ini menegaskan bahwa statistika menjadi fondasi utama dalam seluruh proses sains data. Dari pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sains data itu merupakan bidang ilmu yang berkembang dari gabungan statistika dan teknologi komputasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermakna.
Proses sains data itu dilakukan secara bertahap, mulai dari memahami masalah, mengumpulkan dan membersihkan data, hingga analisis, pemodelan, dan visualisasi, di mana analisis statistika ini sudah berperan sejak tahap awal. Salah satu bagian pentingnya adalah exploratory data analysis atau EDA, yang membantu memahami pola, karakteristik, dan kualitas data sebelum analisis selanjutnya dilakukan. Selain itu juga, roadmap sains data ini menunjukkan bahwa penguasaan statistika menjadi fondasi utama dalam pengembangan kemampuan sains data. Oleh karena itu, sains data dan analisis statistika saling berkaitan dan menghasilkan analisis data yang akurat dan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.